Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana kabarnya ikhwan akhwat kelas 4? Semoga antum semuanya dalam keadaan sehat walafiat. Semoga semuanya dalam keadaan selalu bersemangat dan bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala. Pertama-tama Ustadz ingin mengajak antum semua untuk bersyukur pada Allah. Kenapa? Karena dengan bersyukurlah Allah akan menambahkan nikmat yang sudah diberikan. Dengan bersyukur akan membuat nikmat yang kita dapatkan menjadi lebih nikmat kembali. Salat dan salam semoga tercurah kepada junjungan kita Nabi besar Muhammad SAW, kepada keluarganya, kepada sahabatnya, para tabi'in tabi'in, dan semoga kelak kita mendapatkan syafaat Rasulullah di yaumil qiyamah. Amin. Bagaimana kabarnya ikhwan Allah semuanya? Semoga antum tetap semangat ya hari ini ya, meskipun tadi sudah belajar di pelajaran yang pertama. Selanjutnya kita akan belajar pelajaran yang kedua, yaitu pelajaran Saqofah Islam. Baik, minggu kemarin, pertemuan sebelumnya kita sudah belajar tentang iman kepada Rasul Muhammad ya SAW dengan menggunakan akal. Jadi bagaimana beriman kepada Nabi Muhammad dengan menggunakan akal, tidak hanya dengan perasaan tapi dengan menggunakan akal. Kenapa dengan akal? Karena akal inilah yang mampu membedakan mana yang baik, mana yang buruk, mana yang masuk akal, mana yang tidak. Sebagaimana Allah memberikan kita akal yang sehat, inilah yang tidak diberikan kepada makhluk-makhluk yang lain seperti pohon, hewan. Mereka tidak diberikan akal, sedangkan kita diberikan. Makanya inilah salah satu keistimewaan kita sebagai anak cucu Adam. Insya Allah pada kesempatan siang hari ini kita akan melanjutkan untuk pelajaran Saqofah bab 5, yaitu tentang iman kepada kitab Al-Quran dengan menggunakan akal kita. Tentu dengan akal yang sehat ya, bukan dengan akal yang sakit. Ya, kalau akal yang sakit seperti orang gila nggak bisa berpikir. Orang gila tidak dikenakan hisab atau tidak dikenakan sanksi perbuatan dosanya. Berbeda dengan manusia yang memiliki akal yang sehat, maka dia harus dan wajib mencari Tuhannya, wajib mencari siapa nabinya, bahkan harus mencari kitab-kitab apa saja yang bisa dijadikan pedoman dalam kehidupannya. Salah satunya adalah dengan menguji apakah benar Al-Quran ini adalah sebuah kitab suci yang datang dari Tuhan pencipta alam, yaitu Allah Subhanahu wa taala, yang diturunkan kepada Rasulullah Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Baik, ikhwan dan akhwat, jadi ketika kita nih sudah yakin bahwa Rasulullah Muhammad adalah utusan Allah, maka selanjutnya kita perlu mengecek apakah benar bahwa pesan atau ucapan yang beliau bawa berupa Al-Quran ini adalah perkataan yang benar datangnya dari Allah Subhanahu wa taala, bukan perkataan Nabi Muhammad, bukan perkataan orang-orang di sekitarnya atau perkataan dari orang-orang yang tidak dikenal. Maka kita seorang muslim boleh mengecek keaslian daripada Al-Quran. Nah, untuk apa mengeceknya? Padahal kita sudah percaya kan bahwa Rasulullah adalah seorang nabi, maka apa-apa yang beliau bawa kita wajib mengimaninya. Nah, gitu. Namun untuk membuktikan agar kita semakin yakin bahwa apa yang beliau bawa adalah wahyu, kalamullah, maka kita boleh mengeceknya. Manfaatnya nanti luar biasa. Pertama, untuk semakin menguatkan iman kita, tidak hanya dalam perasaan tapi dengan akal kita. Kemudian suatu kelak kita akan, ketika kita berdakwah kepada non-muslim, kemudian berdiskusi dengan mereka, maka kita bisa memberikan dalil atau kekuatan-kekuatan, bukti-bukti bahwa Quran ini adalah sebuah kitab suci. Karena tidak mungkin ketika antum dakwah dengan seorang muslim, kemudian antum langsung menggunakan contoh ayat-ayat ini, contohnya nggak mungkin, karena mereka belum percaya. Maka kita menggunakan kekuatan akal yang sehat, yang bersih. Nah, salah satunya adalah dengan mengecek apa Quran ini adalah sebuah kitab yang suci, yang bebas dari noda, campur tangan, atau perubahan-perubahan oleh manusia. Sebagaimana kitab-kitab selain Quran yang mungkin sudah banyak perubahan
karena dirubah oleh para pendeta atau para pemuka-pemuka agamanya. Nah, bagaimana dengan Al-Quran? Mari kita cek bersama. Nah, manusia yang kritis, manusia yang cerdas, dia pasti akan selalu bertanya kepada sesuatu yang dia tidak tahu. Nah, manusia yang cerdas seperti itu, dia akan selalu banyak bertanya apa yang dia tidak tahu, sampai dia merasa puas. Nah, apalagi kepada Al-Quran. Nah, maka kita sebagai manusia, seorang muslim yang cerdas, maka boleh mengeceknya. Dari mana kita mulai? Yang pertama adalah kita akan mulai mengecek dari isinya. Isi daripada Al-Quran, apakah benar-benar yang mencerminkan kitab suci atau sama dengan buku-buku yang ada di sekitar kita. Kemudian gaya bahasa atau tata bahasa di dalam Al-Quran, apakah sama dengan Quran, dengan bahasa-bahasa kitab-kitab gundul yang lain, kitab-kitab gundul pesantren, atau kitab-kitab sastra, atau kitab-kitab bahasa Indonesia atau bahasa Arab seperti itu ya. Apakah sama atau tidak? Maka kita boleh mengecek dari isi dan gaya bahasanya. Nah, Al-Quran pertama, dia memiliki gaya bahasa yang berbeda. Yaitu gaya bahasanya berbeda dibanding dengan syair atau buku-buku lainnya yang ada di sekitar kita, bahkan yang ada di dunia ini. Kemudian itu pertama ya. Yang kedua, kemudian isinya. Isi daripada Al-Quran antara lain menjelaskan tentang kisah-kisah umat terdahulu, di mana Rasulullah ketika membacakan ayat-ayat tentang kisah umat terdahulu, orang-orang bingung, kok Rasulullah tahu nih tentang kisah-kisah nabi-nabi dahulu. Rasulullah tahu dari mana gitu. Sedangkan Rasulullah hidupnya, tentu di waktu itu Rasulullah belum ada, tapi Rasulullah mampu mengkisahkan dengan ayat-ayat Quran, mengkabarkan ayat-ayat atau kisah-kisah tentang umat-umat terdahulu. Kemudian isi daripada Quran juga menceritakan tentang penciptaan manusia, dari mulai nutfah, dari mulai air, kemudian menjadi segumpal darah, segumpal daging, sehingga bentuk dengan sempurna. Nah, padahal Rasulullah bukan seorang dokter, tetapi Rasulullah mampu menjelaskan dengan ayat-ayat Quran tadi tentang proses penciptaan manusia. Nah, kemudian ada lagi bahwa isi Quran menjelaskan tentang proses penciptaan bumi. Bagaimana awal bumi terbentuk hingga sampai hari ini. Nah, tidak mungkin, karena Rasulullah tadi bukan seorang saintis atau bukan seorang ahli geografi ya, tapi Rasulullah mampu menjelaskan tentang penciptaan bumi, bagaimana penciptaan langit, dan banyak lagi. Nah, semua tadi menunjukkan bahwa itu bukan karangan Rasulullah. Bahkan orang-orang di masanya itu tidak tahu permasalahan-permasalahan tadi, bagaimana penciptaan manusia, penciptaan bumi, umat-umat terdahulu, itu tidak ada yang tahu. Yang tahu siapa? Yang tahu adalah Zat yang Maha Tahu, yaitu Allah SWT. Nah, maka dari isinya tadi membuktikan bahwa ayat Quran ini bukan kitab-kitab buatan Muhammad atau kitab buatan manusia biasa. Nah, pada waktu itu antum tahu tidak ada orang yang sanggup untuk membuat yang semisal dengan Quran. Jadi ketika Allah menantang untuk membuat, ayo silakan, kalau engkau mengatakan bahwa Quran ini adalah karangan orang-orang Arab atau karangan manusia, coba buatlah yang semisal. Maka tantangan tadi tidak bisa dijawab oleh orang-orang yang menuduh bahwa Quran ini adalah karangan orang Arab atau karangan manusia. Bahkan Jazirah Arab pun tidak, seluruh Jazirah Arab tidak ada yang mampu membuat yang semisal dengan Quran. Bahkan Rasulullah sendiri pun tidak bisa membuat. Tentu antum tahu nih. Nah, kita bisa membedakan. Nanti antum coba bedakan antara bahasa Quran dengan bahasa hadis. Sangat berbeda antara ucapan Rasulullah berupa hadis tadi dengan ayat-ayat Al-Quran. Ini sangat berbeda. Nah, dari semua tadi, bahkan hingga hari ini tidak ada yang bisa membuat yang semisal dengan Quran. Jadi tantangan Allah untuk membuat ayat semisal itu tidak ada yang bisa membuatnya. Bahkan satu ayat pun tidak ada yang membuatnya. Nah, hingga hari ini, kalau antum tahu, mata manusia, baik yang muslim ataupun non-muslim atau orang kafir, di era abad yang modern, di mana sains
menjadi sesuatu yang luar biasa, ini menjadi menguatkan, bahkan itu menjadi pembuktian dengan sains tadi, apa-apa yang ada di dalam Al-Quran. Dibuktikan bahwa langit dan bumi itu 7 lapis, kemudian dari segi kedokteran berkembang, dari kaum muslimin lahirlah ulama-ulama dan termasuk saintis, dokter, Ibnu Sina, kemudian cikal bakal kedokteran ini dari Ibnu Sina. Hari ini diteliti bahwa ternyata apa yang dalam Quran yang menjelaskan tentang proses penciptaan manusia itu terbukti. Kemudian ada lagi tentang langit, tentang bintang-bintang yang dibuktikan dengan sains. Itu menunjukkan semakin menguatkan bahwa Quran itu benar. Kemudian Quran juga mengatakan bumi itu bulat. Nah, ini sudah dibuktikan manusia dengan terbang atau pergi ke bulan dengan alat bantu pesawat. Dan di Quran semua tadi sudah dijelaskan 1400 tahun yang lalu, sebelum para ilmuwan, sebelum para orang-orang sains tadi mengatakan seperti itu. Makanya banyak orang-orang sains yang cerdas, yang bersih hatinya, dia memeluk Islam karena benar dan terbukti benar bahwa Quran, apa yang dikatakan Quran ada benar. Bagaimana dengan ilmuwan muslim? Ilmuwan muslim apalagi? Mereka sudah iman dengan Qurannya, kemudian mempraktekkan, meneliti dari dorongan-dorongan ayat-ayat tadi, sehingga lebih menguatkan Quran dan membuat orang-orang non-muslim itu semakin percaya, sehingga kemudian kembali kepada fitrahnya, yaitu memeluk Islam. Seperti itu ya. Nah, bagaimana kalau antum, ustaz dan semua muslim sudah yakin dengan Quran, maka kewajibannya cukup yakin nggak? Nggak cukup. Jadi seorang muslim setelah dia itu yakin, maka dia punya kewajiban. Apa kewajibannya? Yaitu melaksanakan apa yang ada di dalam isi Al-Quran. Jadi setelah mengimaninya, kemudian melaksanakannya, kemudian mendakwahkannya. Itu yang perlu dilakukan. Dan antum perlu tahu bahwa keyakinan kepada Al-Quran ini keyakinan yang utuh. Ya, ibarat sebuah bola, dia harus utuh, tidak ada yang boleh benjol. Atau ya, tidak ada yang kurang halus, harus utuh 100%. Seandainya ada satu ayat saja yang tidak dipercaya, maka keimanan seorang muslim batal atau dia bukan seorang muslim. Sebagaimana firman Allah di dalam Quran surah Al-Imran ayat 3-4. Allah berfirman, A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Nazzala 'alaikal kitaba bil haqqi musaddiqan lima baina yadayhi. Musaddiqan lima baina yadayhi wa anzalat Taurata wal Injil. Min qabl hudal linnasi wa anzalal furqan. Innal ladzina kafaru bi ayatillahi lahum adzabun syadid. Wallahu azizun dzuntiqam. Nah, dia, yaitu Allah, menurunkan Alkitab, Al-Quran kepadamu dengan sebenarnya, membenarkan kitab yang telah diturunkan sebelumnya. Apa kitab yang sebelumnya? Yaitu dijelaskan, dan menurunkan Taurat dan Injil sebelum Al-Quran, menjadi petunjuk bagi manusia, dan dia menurunkan Al-Quran, Al-Furqan. Sesungguhnya orang-orang yang kafir terhadap ayat-ayat Allah akan memperoleh siksa yang berat, dan Allah Maha Perkasa, lagi mempunyai balasan. Jadi orang-orang yang sudah mendengar ayat-ayat Allah, kemudian sudah mendapatkan dakwah, kemudian dia mati dalam keadaan kafir, maka kelak Allah akan memberikan siksa yang amat pedih. Apakah mereka tidak menggunakan akalnya? Jadi nanti ketika di depan Allah, apakah engkau tidak berpikir dengan akalmu? Ya, setelah menerima dakwah, maka kewajiban dakwah inilah kewajiban yang harus ditunaikan pada seorang muslim kepada non muslim dengan berbagai cara yang membuat orang muslim ini masuk Islam. Tentu cara-cara yang ahsan, bukan cara-cara yang tidak baik, dengan cara yang lemah lembut, dengan cara yang bijak ya.
Seperti itu. Itulah kewajiban kita sebagai seorang muslim. Nah, kewajiban seorang muslim ini dapat terlaksana ketika dakwah dan jihad tadi bisa terlaksana ketika Islam ini diemban oleh sebuah daulah Islam seperti ketika Rasulullah di Madinah. Ketika Rasulullah di Mekah, kemudian berpindah ke Madinah, mendirikan daulah Islam, Rasulullah mengemban dakwah ini, menyebarkan Islam kepada seluruh wilayah Madinah dan disebarkan ke sekitar Jazirah Arab. Setelah Rasulullah wafat, kemudian Quran ini dikembangkan, ditulis lagi, disebarkan ke beberapa wilayah, ke wilayah-wilayah sekitar Mekah, sekitar Madinah, hingga ke wilayah-wilayah yang ditaklukkan. Diteruskan sampai para khulafa Rasyidin, Abu Bakar, Umar, Utsman, Ali, mendakwahkan Quran, mendakwahkan Islam. Dan mendakwahkan agar Islam ini bisa melaksanakan syariat Islam secara utuh. Karena Al-Quran ini tidak bisa dilaksanakan sepotong-potong atau seenaknya. Atau mana yang cocok diambil, mana yang cocok tidak diambil. Maka Quran ini wajib dilaksanakan utuh. Jadi ketika orang mengaku beriman, maka dia punya kewajiban mengimaninya dan mendakwahkannya. Nah, seperti itu ya. Jadi tidak boleh mengamalkan, tidak boleh punya keyakinan cukup sebagian saja yang diamalkan, tidak boleh. Jadi kita sebagai umat muslim harus meyakini bahwa Quran ini harus diamalkan 100%. Bagaimana kalau hari ini tidak bisa? Kalau hari ini tidak bisa, maka kita punya kewajiban untuk mendakwahkannya. Agar apa? Agar kelak umat ini bisa melaksanakan syariat Islam secara utuh dalam sebuah negara Islam, dalam sebuah daulah khilafah seperti yang pernah dicontohkan oleh para sahabat Abu Bakar, Umar, Utsman, Ali, dan generasi-generasi solih yang lainnya. Baik, itu saja dari Ustadz. Kurang lebihnya mohon maaf. Insya Allah nanti tugasnya menyusul. Silahkan disimak di grup. Ustadz tutup dengan doa istighfar, hamdah, doa kafaratul majelis. Astaghfirullahaladzim, alhamdulillahirabbil alamin. Subhanaka Allahumma wa bihamdika, asyhadu an la ilaha illa anta